Sekarang satu-satunya yang memberikan kontribusi baik untuk kemaslahatan kesejahteraan rakyat dan juga untuk mengenerate foreign exchange, devisa, adalah sawit. Kemudian kalau kita lihat kan, Uni Eropa itu konstituen petaninya kuat sekali. Ya kan? Oleh sebab itu pemerintah bagaimana harus membela ini. Nah, oleh sebab itu mereka salah satu adalah bagaimana sawit ini kalau bisa jangan terlalu maju. Alasannya cari-carilah kan, ya kan? Salah satu adalah tentang deforestasi dikatakan. Kalau orang di Eropa anti sawit kita bisa mengerti. Tapi orang Indonesia anti sawit dia lupa bahwa ada 18 juta saudaranya tergantung pada sawit. Gitu. Sawit itu kontribusinya besar sekali kepada ekonomi, ya kan. Oleh sebab itu perlu dipikirkan bagaimana governance pengelolaan sawit supaya sawit ini mendapatkan policy dan perhatian tepat. Halo teman Kumparan, bertemu lagi bersama saya Habibi dan saat ini saya ditemani Pemret Kumparan, Mas Arifin Asdat. Hari ini kita akan membahas terkait dengan isu kelapa sawit. Mas Asdat nih, kelapa sawit ini kan menjadi sesuatu isu yang selalu besar di Indonesia ya Mas ya. Kelapa sawit ini sering didengar oleh masyarakat Indonesia pasti. Betul. Kenal. Betul. Gitu. Cuma mereka seberapa besar pengetahuan mereka lah ini perlu. Nah, itu dia. Padahal nih Mas, di tahun 2023 devisa yang dihasilkan dari kelapa sawit itu sekitar 500 triliun, cukup besar memang. Itu kalau kita bandingkan dengan dari industri yang lain, cuma kalah dengan batu bara. Jadi kan potensinya memang cukup besar kelapa sawit di Indonesia. Gitu. Iya, betul. Kontribusi ekonomi ya dari kelapa sawit itu luar biasa sebetulnya. Betul. Cuma kan orang kadang-kadang nggak melihat secara detail. Ya, mereka tahunya mungkin menggunakan minyak goreng, ya kan, terus sabun, kosmetik, gitu-gitulah. Betul. Nah, yang kemudian kita harus ketahui juga ternyata pemilik lahan kelapa sawit itu bukan cuma swasta. Oh, bukan. Jadi 40% lahan kelapa sawit di Indonesia itu dimiliki oleh petani. Yang mana berarti kemudian secara ekonomi mereka sangat bergantung atas lahan-lahan itu. Iya. Salah satu peran dari keberadaan sawit ini kan karena memang bisa menjajarkan para petaninya. Betul. Gitu. Tapi gini, selain mengenai hal-hal yang positif, ini sebetulnya juga dari dulu dihajar betul kita terkait dengan sawit ini, terutama oleh Eropa ya. Betul. Gitu, karena dianggap merusak lingkungan, gitu kan, deforestasi. Apalagi kita beberapa kali ada bermasalah di WTO ya Mas ya, terkait dengan produk-produk kelapa sawit di Indonesia ini, gitu kan. Nah, kita sebelumnya ingin tahu dulu sebenarnya suara-suara dari teman-teman Gen Z terkait kelapa sawit itu seperti apa gitu. Apakah memang anak-anak muda Indonesia ini sudah cukup tahu tentang kelapa sawit atau mungkin hanya pada dasarnya saja bahwa kelapa sawit itu ya minyak goreng yang tahunya mereka, atau kelapa sawit itu ya sabun dan sampo dan lain-lain. Nah, kita akan mendengar apa kata Gen Z terkait dengan kelapa sawit. Oke. Yang pertama, yang secara umumnya kita pasti tahu kelapa sawit kan bahan dasar dari minyak goreng kan. Yang aku tahu tuh kelapa sawit itu kan sumber minyak nabati ya, yang bisa digunakan buat kayak minyak, skincare dan lain-lain gitu. Kalau saya pribadi sih, saya mengetahui kelapa sawit itu adalah buah ya, terus dia jadiin bahan baku gitu. Kelapa sawit yang saya tahu itu adalah bahan olahan dari minyak sih. Kalau produk turunannya paling taunya dia itu bisa buat lotion, bisa buat sabun mandi juga. Yang aku tahu tuh dia kayak minyak goreng, terus lotion sama lemaknya itu kan bisa dibuat jadi margarin. Kalau kelapa sawit itu buat sampo, bahan baku sampo, terus hand body, sama yang paling utama sih yang minyak kayaknya ya. Ada bisa jadi minyak goreng, sampo yang kita gunain setiap hari, terus bisa juga lotion mungkin ya. Kalau untuk penggunaan lotion tuh hampir setiap hari karena kan kulit kering gitu, jadi butuh pelembab untuk kulit. Nah, kalau untuk penggunaan minyak goreng biasanya kalau mamah di rumah masak untuk yang goreng-gorengan baru menggunakan sih. Cukup sering sih, apalagi kan anak muda sukanya goreng-gorengan kan. Kalau saya sih untuk produk sampo ya yang dari kelapa sawit gitu. Saya
setiap hari karena kan digunakan setiap hari kayak untuk mandi, bersih-bersih. Harapannya untuk industri kelapa sawit itu bisa lebih baik lagi tentang penataan tempat-tempatnya, juga lebih ramah lingkungan aja. Semoga semakin luas lagi bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Semoga industri kelapa sawit itu terus maju, berkembang itu, mendominasi ekspor impor di Indonesia. Kita berharap semoga industri kelapa sawit ini bisa menghasilkan produk minyak yang lebih baik lagi dengan kualitas yang lebih baik. Nah, itu tadi kita sudah lihat ternyata seperti itu Mas. Ada yang memang paham, Betul. ya kan? Ada yang juga mungkin kurang paham juga. Betul. Gitu. Ini kan sawit kan besar, Bi. Betul. Menurut saya pengelolaannya harus betul-betul diperhatikan juga oleh pemerintah dan juga masyarakat luas. Ya. Gitu. Jangan sampai ini adalah modal bagus buat negara kita, tapi diisukan negatif oleh negara lain. Betul. Gitu kan? Untuk itu Mas, maka kita perlu membahas soal kelapa sawit ini lebih dalam. Telah hadir bersama kita Pak Sofyan Djalil. Kebetulan saat ini Pak Sofyan Djalil setelah 5 kali menjabat sebagai menteri di 5 periode loh Mas. 2 periode 5 jabatan menteri, luar biasa ya. Ini sejarah ini Pak. Menterinya kalau nggak salah berapa Pak? 20 tahun Pak berarti Pak? Total 13. 13 tahun. 13 tahun 5 posisi menteri. 5 Mas. posisi menteri. Nah, setelah lengkap sekali ya. Setelah selesai kemudian saat ini beliau sibuk dan menjadi pendiri dan dewan pengawas IPOS. Nah, kita langsung tanya saja mungkin ini Pak Sofyan. Terima kasih sudah bergabung bersama Kumparan Pak Sofyan gitu. Terima kasih, senang bergabung sama Kumparan. Sehat ya Pak ya? Senang. Lama kita nggak ketemu Pak Sofyan. Ya Pak Arifin. Apa tambah muda kelihatan. Alhamdulillah Pak Sofyan. Ya, jadi apa Bi yang mau kita bahas dengan Pak Sofyan? Nah, Pak Sofyan saya ingin tahu dulu, mungkin teman-teman juga ingin tahu sebenarnya IPOS itu apa sih Pak, dan kerja-kerja IPOS itu selama ini seperti apa gitu? Nah, pertama IPOS ini kan singkatan Indonesian Palm Oil Strategic Studies. Ya. Jadi pusat kajian strategis tentang kelapa sawit. Ya. Kenapa kita penting sekali kelapa sawit? Karena sekarang komoditi seperti Anda sampaikan tadi, ekspor kita itu sekitar 30 miliar dolar. Itu ekspor aja. Belum lagi kemudian kita gunakan tuh bahan biodiesel. Dengan kita gunakan biodiesel B35, 35% solar yang kita beli di pompa bensin itu berisi kelapa sawit. Ya. Dengan kita pakai B35 itu menghemat lagi devisa sekitar 11 miliar dolar. Ya. Jadi total kontribusi kelapa sawit dari segi menghemat mengenerate pendapatan foreign exchange dan menghemat devisa itu begitu besar. Belum lagi menciptakan lapangan kerja. Ya, statistik menunjukkan sekitar 18 juta orang tergantung langsung atau tidak langsung dengan sawit. Ya. Di situ sawit itu begitu besar peranannya. Tetapi kalau kita dalam sejarah kita pernah juga komoditi lain hebat sekali. Tapi sekarang tinggal sejarah. Contohnya bisa kita katakan ya, Indonesia ini merdeka gara-gara yang mempersatukan Republik Indonesia itu gara-gara cengkeh, rempah-rempah. Karena rempah-rempah datang Belanda, datang Portugis, akhirnya Indonesia dipersatukan ya menjadi sebuah Nusantara ini. Walaupun sebelumnya berbagai kerajaan juga seperti itu, tapi paling sedikit Indonesia yang kita kenal sekarang kan bekas jajahan Belanda. Sebenarnya akibat dari rempah-rempah maka kita bersaudara gitu. Ya. Terus kemudian kedua teh. Teh itu dulu pernah begitu hebat. Itu Bandung itu dibangun oleh industri teh. Ya. Kemudian karet. Karet ya. Waktu perang Korea itu petani karet untungnya luar biasa kan harga karet cukup tinggi, ya kan. Kemudian apa lagi? Ya. Sekarang tinggal sejarah praktis. Teh itu sejak saya Menteri BUMN tahun 2008, saya ingat harga teh di bawah $2 per kilogram, sampai hari ini masih seperti itu juga, ya kan. Nah, kita lihat statistik kontribusi teh begini aja, ya. Karet begini, bahkan turun. Ya. Sekarang satu-satunya yang memberikan kontribusi baik untuk kemaslahatan kesejahteraan rakyat dan juga untuk mengenerate foreign exchange, devisa adalah sawit. Sawit ini tumbuhnya seperti ini. Ya. Oleh sebab itu sawit ini adalah miracle crop, kita sebut, yang harus kita jaga.
harus kita pikirkan bagaimana polisi yang memungkinkan sawit ini tetap berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat. Anda sebutkan tadi paling sedikit 40% sawit itu dimiliki oleh petani, ya kan? Dan ini ada sumber kesejahteraan petani. Nanti kita bisa eksplor lebih lanjut. Oleh sebab itu IPOS ini didirikan dengan berpikir melihat penanganan seperti saya sebutkan tadi, sejarah yang saya sebutkan tadi, bagaimana kita jaga sawit ini menjadi tetap memberikan kontribusi yang optimum kepada kemaslahatan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan rakyat untuk jangka panjang. Pak Sofyan ini kan selesai jadi menteri kan pada tahun 2022 Pak ya? Ya. Nah ini apakah setelah jadi menteri kemudian mendirikan IPOS atau kapan Pak? Itu, Pak? Begini, saya begitu nggak jadi menteri, kemudian saya pernah terekspos dengan sawit udah lama. Ya kan, terekspos dengan sawit waktu saya Menteri BUMN. Untuk diketahui, PTP itu mungkin sekitar 800.000 hektar tanah kebun itu dimiliki oleh PTP. Oleh sebab itu PTPN, ya BUMN kita itu kontribusi cukup signifikan juga dalam bidang sawit, ya kan. Oleh sebab itu sejak saat itu saya tahu tentang masalah yang dihadapi oleh industri sawit. Kemudian waktu Pak Jokowi 2014 ngajak saya jadi menteri kembali, saya diangkat sebagai Menko Perekonomian. Pada saat itu sawit kita sudah begini produksinya. Kalau kita tidak bikin kebijakan yang bagus, maka karena dia terlalu sukses, harganya akan jatuh. Karena produksi meningkat sekali kan, hukum supply and demand. Oleh sebab itu kita perkenalkan BPDPKS, Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, dengan mensubsidi biodiesel, ya kan, sehingga kita bisa bakar sawit itu menjadi biodiesel. Hari ini sekitar 11 juta ton sawit itu kita bakar untuk biodiesel. Akibatnya kita bisa jaga harga sawit internasional cukup tinggi sehingga menguntungkan petani dan orang yang menanam sawit secara umum. Nah, begitu saya nggak jadi menteri lagi, kemudian orang-orang industri sawit mengatakan, Pak Sofyan, ayo kita pikirkan bagaimana kita pikirkan tentang masa depan sawit. Masa depan sawit ini, kenapa kita pikir masa depan sawit? Karena begitu banyak orang tergantung pada industri sawit. Pada saat yang lain, pada sisi yang lain, kita diserang habis ya oleh pesaing-pesaing kita, terutama Uni Eropa, seolah sawit itu merusak. Padahal tidak seperti itu. Sayangnya juga banyak sekali orang Indonesia kemudian berpikir yang sama. Mungkin karena ketidaktahuan, ya mungkin karena kurang bacaan, dan atau kemudian termakan oleh isu negatif yang disampaikan oleh pesaing kita misalnya. Pak Sofyan, tapi kan tadi sudah disebutkan sebenarnya Indonesia ini sudah punya beberapa komoditas dari perkebunan ya Pak ya. Rempah-rempah, kemudian ada teh dan lain-lain. Iya. Sawit yang notabene bukan asli Indonesia, apakah bisa mengalami nasib yang sama Pak? Yang sekarang mungkin sedang in semuanya condongnya ke sawit, tapi tiba-tiba kemudian turun drastis gitu Pak? Gini, memang sawit beda dengan teh, ya kan? Teh itu terjadi perubahan pola lifestyle orang. Dulu kita ingat zaman sebelum Perang Dunia, waktu Belanda, waktu Inggris masih menguasai dunia, itu teh itu adalah simbol. Ada tea time gitu kan. Sekarang orang berubah, jarang yang minum teh. Di Indonesia dulu hampir semua minuman tradisional kita di Jawa Timur, Jawa Tengah makan nasi dengan teh. Sekarang diganti oleh air botolan, ya kan. Sehingga demand terhadap teh itu berkurang. Akibatnya harga teh. Ya. Mudah-mudahan kalau bisa kita indus kembali orang-orang muda minum teh, maka harga teh itu akan baik kembali. Ya. Kemudian karet juga mengalami masalah karena diciptakan karet sintetis. Karet sintetis ada bahan bakunya minyak tanah, sehingga sekarang karet itu dalam itu udah banyak dipakai karet sintetis. Kalaupun dipakai karet, makin lama makin kecil proporsinya, sehingga harga karet juga permintaannya berkurang, akibatnya harganya turun, ya kan? Nah sawit, alhamdulillah ini yang pertama adalah miracle crop kita katakan, itu bukan tanaman Indonesia, tapi paling cocok di tropis. Seperti Indonesia. Indonesia salah satu wilayah di mana sawit paling cocok. Matahari cukup, air cukup, hujan cukup, ya kan? Kombinasi ini maka sawit menjadi sangat bagus, ya barangkali lebih bagus dari tempat di mana diketemukan pertama di Afrika, gitu kan?
Ya, jadi itu. Kemudian sawit ini juga bermanfaat karena pertama di samping untuk food, tapi juga untuk fuel. Ya. Nah, jadi fuel di masa depan kan kita beralih kepada renewable energy, ya, energi terbarukan. Sawit memenuhi kriteria tersebut, ya. Oleh sebab itu kemarin seandainya kita tidak bisa gunakan sawit untuk diesel, harga sawit akan begini juga. Kalau harga sawit jatuh begini, petani nggak mau tanam lagi atau nggak mau mengelola sawitnya. Alhamdulillah kita bisa gunakan konversi menjadi biodiesel, ya kan? Nah, oleh sebab itu saya yakin sawit ini secara penggunaannya itu akan tetap dibutuhkan. Selama manusia masih memerlukan makanan, memerlukan minyak goreng, memerlukan lipstik, memerlukan macam-macam penggunaan lain, termasuk sampai vitamin dibikin dari derivatif sawit. Ya, untuk farmasi ya. Untuk farmasi, ya, itu masih tetap. Kemudian yang kedua, supaya jangan sampai harganya kalau kelebihan kita bakar untuk fuel. Untuk bahan bakar. Pak, ini kan sawit ini kan kalau tidak salah ya, mulai masif ditanam di Indonesia itu kan sekitar tahun 1970-an, Pak ya. Kalau tidak salah itu. Setelah 80-an, 90-an. Ya. Mungkin semakin, nah sebetulnya kalau menurut Pak Sofyan, semakin kesini ini memang kita sudah memang optimal, Pak, dalam penggunaan sawit. Ya, misalnya ya produk turunannya ini apakah sudah cukup banyak atau seperti apa, Pak? Sekarang kita ini statistik terakhir menunjukkan sawit itu ditanam di atas 17 juta hektar. Ya. Produktivitas kita sekarang sekitar 50 juta ton per tahun. Kita berharap pada tahun 2040, 2045 itu kita bisa memproduksi sampai dengan 100 juta ton. Ya. Nah, kalau 100 juta ton kita produksi, maka pada saat itu seandainya kita gunakan untuk biofuel, maka diesel kita, solar itu nggak perlu kita impor lagi. Atau solar yang kotor bisa kita ganti dengan minyak sawit. Tapi banyak persyaratan yang harus kita penuhi, ya kan? Nah, pemerintah merasakan karena tekanan Eropa yang kita sebutkan tadi, sejak 2018 pemerintah telah melakukan moratorium. Tidak boleh ditanam lagi sawit, ya, terutama membuka hutan, ya. Tetapi sebenarnya kita lihat di masa depan masih ada tanah-tanah yang degraded land, tanah-tanah yang sudah rusak, itu bisa ditanam sawit, ya kan? Nah, tetapi kelihatannya tidak akan lagi tumbuhnya kayak begini. Kalaupun tumbuh di masa depan mungkin sangat ya. Tapi juga ada misalnya kita sudah lakukan studi, karet itu tidak menguntungkan lagi bagi petani, ya kan? Kalau Anda tanam 1 hektar karet, penghasilan setahun sekitar $1.000 setahun. 1 hektar teh juga sekitar begitu, ya. Nah, tapi kalau Anda tanam sawit itu sekitar 4.600. Hampir 5 kali lipat tuh. Iya. Jadi sawit itu sangat menguntungkan, ya kan? Nah, oleh sebab itu sawit ini tentu harus kita eman-eman. Pemerintah harus mikir ini adalah miracle crop yang harus kita jaga karena memberikan kemakmuran kepada banyak orang, memberikan kesejahteraan kepada ekonomi, ya, dan banyak manfaat lain. Dengan adanya moratorium itu, Pak, akhirnya kan memang menggunakan lahan-lahan tadi, Pak, ya, yang memang bisa digunakan, ya. Itu memang bagaimana Pak bisa mencapai target 100 juta ton per tahun? Kalau memang hanya begitu, Pak. Moratorium sekarang begini, sekarang kan 17 juta ton, 17 juta hektar, ya. Ini nanti angka-angka teknisnya, detailnya bisa tanya sama teman-teman yang ini. Kalau misalnya sekarang produktivitas ada dua jenis atau 3 jenis lah. Yang pertama kebun-kebun yang dikelola dengan baik sekali, ya, yang dikelola dengan good agricultural practices, itu biasanya kebun-kebun yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, ya, yang profesional, itu bisa menghasilkan 7 ton, bahkan ada 8 ton per hektar. Ya. Nah, tapi ini tidak rata-rata, ya. Tapi yang dikelola dengan baik ini rata-rata 6 ton udah bisa. Ya. Kemudian ada lagi perkebunan yang substandar. Ya, substandar ini masih mungkin sekitar 4 ton. Ya. Ini masih bisa dinaikkan. Kemudian masalahnya sawit petani. Sawit petani masih rendah sekali, 2,5 sampai 3 ton. Ya.
Nah, kalau pemerintah misalnya, by the way, saya pernah lama jadi komut sebuah perusahaan sawit, ya. Itu dan lembaga riset ini, riset sawit. Di laboratorium, itu sawit itu bisa menghasilkan per hektar sampai dengan 12 ton di laboratorium. Ini luar biasa nih miracle ini tanaman, ya. Karena dia bukan pohon, tapi kapiler gitu ya. Jadi kalau kita ke pupuk yang cukup, matahari cukup, air yang cukup, itu akan memberikan produksi yang sangat bagus, ya kan. Jadi usahakan, kalau bisa kita naik ke rata 8 ton aja, 8 ton kali 17 berapa? Ya kan? Iya. Ya kan? Nah, kalau 8 ton, 7 ton, itu udah di atas 100 juta, ya kan? 6 ton aja, 6 ton itu juga sudah hampir 100 juta. Ya. Tapi syaratnya itu tadi, yang pertama adalah intensifikasi. Kalau yang perusahaan-perusahaan besar, mereka terus melakukan penelitian, melakukan berbagai upaya supaya meningkatkan produktivitas. Kemudian yang substandar harus didorong untuk supaya menaikkan, supaya sama dengan kualitas yang baik. Yang petani harus kita bantu. Nah, misalnya dengan melakukan replanting. PSR, ada program PSR di pemerintah. Ya, peremajaan sawit rakyat. Karena banyak petani itu menanam sawit yang tidak standar. Kadang-kadang bibitnya itu bibit yang jatuh dari pohon ditanamin, ya kan? Bahkan kadang-kadang yang dulu ya, terutama itu lembaga penelitian itu ada yang dibuang. Kemudian ada yang ngambil, dijual. Petani beli setelah dia tunggu 5-6 tahun nggak berbuah. Ya, itu dulu. Oleh sebab itu, kalau PSR ini harus yang kita berikan bibit yang standar, bibit yang benar-benar terjamin, ya kan? Kemudian harus ditanam dengan standar yang good agricultural practices, ya. Maka sawit petani ini, kalau sekarang ini 40% dari 17 juta berapa itu? 14 juta hektar. Iya, 40% sekitar 86 ya, sekitar 5 ya. 6 sekarang 6. 6 juta hektar. Ya. Kalau rata-rata sekarang katakanlah 3, kita bisa naikkan 6 aja, akan bertambah 3 kali lipat, ya. 3 kali lipat. Paling sedikit 18 juta ton tambahan sawit tanpa perlu menambah memotong satu batang pohon pun. Oleh sebab itu tantangan ke depan ini kita pikirkan bagaimana kita mengamankan sawit supaya kesejahteraan, ya, kemakmuran yang bisa diciptakan oleh saya ini tetap terjamin untuk jangka panjang. Untuk itu policy penting sekali. Oleh sebab IPOS ini berpikir dan melakukan riset tentang kepada policy lebih banyak. Policy perdagangannya, ya, policy tentang bagaimana menggunakan kombinasi antara food dan fuel, ya kan, kemudian policy tentang bagaimana membantu masyarakat dan mereka replanting yang cocok dan lain-lain gitu. Kita tidak lakukan riset yang teknis. Riset bibit itu banyak sekali perusahaan melakukan dan lain-lain. Pak, sekarang sebetulnya ada program sudah berjalan bertahun-tahun sebenarnya, inti plasma itu ya, untuk sebenarnya untuk membantu petani kan itu sebenarnya. Itu sampai sekarang memang masih belum belum optimal atau seperti apa, Pak? Apa yang harus diperbaiki dari inti plasma itu berhasil kita awal dulu, ya kan? Apalagi zaman Pak Harto dulu ada yang namanya PIR Trans, ya, PIR, perkebunan inti rakyat, kerjasama dengan perkebunan besar gitu ya. Nah, tapi akhir-akhir ini PIR atau plasma tadi itu tidak berkembang secepat sawit independen. Nah, karena kalau plasma itu ada inti, ada plasma, ada perusahaan induk, ada rakyat sekelilingnya dibantu dan dibangun kebun. Kalau yang plasma relatif lebih bagus karena standar perkebunan. Tapi kemudian kalau independen ya, Pak ya? Independen, petani independen. Misalnya masyarakat saya di desa, di sebuah desa katakanlah. Terus kemudian nggak ada plasma, nggak ada program besar di situ. Kemudian saya punya tanah, saya tanam. Yang saya tanam ini, yang independen ini, yang tidak bibitnya nggak standar, pengelolaannya tanpa ilmu pengetahuan, dan itu yang produktivitas rendah sekali. Ini harus kita bantu. Pemerintah telah melakukan program PSR dan akan terus mendukung tentang masalah ini. Oke. Pak Sofyan, kalau kita kemudian bicara soal nilai ekonomi dari sawit, karena begitu banyak yang terlibat, tadi kan sekitar 18 juta orang gitu ya. Langsung tidak langsung ya? Langsung tidak langsung yang terlibat. Ya. Kalau kita perkirakan berarti nilai ekonomi sawit itu kira-kira berapa ya, Pak ya? Wah, saya nggak punya angka ya, tapi yang jelas ekspor kita
pernah tahun yang baik itu sampai 30 miliar dolar ya. Kemudian penghematan devisa karena apa itu? Karena biofuel itu sekitar sudah sekitar 10 miliar dolar ya kan. Kemudian itu yang angka besar yang kita lihat. Kemudian minyak goreng ya, berapa banyak pedagang minyak goreng dan lain-lain itu ya. Jadi mata rantai sawit ini yang saya sebutkan tadi mempekerjakan langsung tidak langsung sekitar 18 juta itu cukup besar added value yang tercreate. Saya nggak punya angka secara lebih detail. Nah, tapi kalau kita tadi kemudian merujuk ke ketika tadi kami bertanya kepada beberapa teman-teman yang masih muda gitu kan, ternyata kan pengetahuan mereka bahwa sawit itu ya paling sawit itu produk sawit itu berarti apa? Minyak. Kemudian selain itu sabun, sampo, padahal kan begitu banyak gitu. Nah, di Indonesia sendiri posisinya sekarang produk turunan dan dalam tanda kutip yang kata-kata yang sedang ramai, hilirisasi di sektor sawit itu sejauh apa sih Pak? Sebenarnya hilirisasi berkembang sekali juga di Indonesia. Jadi sampai dengan yang di bawah itu kita sebut dengan oleochemical ya. Kimia berdasarkan kelapa sawit, minyak ya. Oleochemical itu berkembang sekali. Bahkan kemudian derivatifnya lagi itu sampai kepada vitamin ya. Nah, walaupun saya nggak tahu di Indonesia sudah ada, tapi beberapa perusahaan di Malaysia itu sudah memproduksi vitamin E, banyak sekali ya. Oleh sebab itu sawit ini bermacam produk derivatif bisa dibuat dari sawit ini. Ya. Bahkan katanya misalnya kenapa kan sekarang Uni Eropa memusuhi sawit, tapi ada produk-produk tertentu itu mereka itu industrinya membela sawit karena ada produk-produk tertentu yang membutuhkan sawit, ya produk tertentu yang sangat membutuhkan sawit untuk apa fungsinya untuk membuat lebih solid, saya nggak tahu teknisnya. Ya. Jadi program hilirisasi ini juga salah satu harus kita pikirkan. Policy supaya sebanyak mungkin nilai tambah bisa kita create dalam negeri. Ya kan? Kita produksinya begitu banyak, 50 juta ton. Ya kan? Kemudian kalau dulu ekspor kita CPO, sekarang CPO sangat sedikit kita ekspor. Ya. Untuk teman-teman yang awam tentang sawit itu begitu dipotong, diambil buahnya, kemudian diproses menjadi CPO, crude palm oil. Ya. Nah, crude palm oil ini kemudian diproses selanjutnya menjadi olein, minyak goreng. Ya kan? Ada menjadi stearin, yang menjadi produk butter, ya. Margarin dan lain-lain. Kemudian bermacam-macam derivatif produk turunannya, ya. Nah, ini kalau semakin kita turun ke bawah semakin besar nilai tambahnya, ya. Nilai tambah itu semakin hilirisasi atau produk makin bawah makin banyak menciptakan added value di dalam negeri. Gitu. Sekarang ekspor CPO itu sangat kecil. Saya nggak tahu angkanya berapa, tapi sudah tidak signifikan lagi, ya, karena tumbuhnya industri-industri hilirnya. Ya. Kalau sekarang, kalau misalnya Uni Eropa masih menyerang itu, sebetulnya lebih pada apa, Pak? Mereka bisnis, lebih pada faktor bisnis. Sebenarnya kalau kita lihat esensinya adalah persaingan bisnis. Persaingan bisnis ya. Karena kan sawit ini miracle crop. Saya mengatakan tadi produksi kebun yang bagus bisa sampai 6-7 ton per hektar. Kalau Anda bandingkan produk minyak yang dihasilkan oleh negara maju, rapeseed misalnya, itu di bawah 1 ton per hektar. Rapeseed kalau Anda pergi ke Prancis, kalau itu rapeseed. Bunga matahari juga sekitar itu, ya, nggak sampai 1 ton, ya kan. Kemudian minyak kedelai, ya, tapi kedelai memang ada ampasnya bisa juga pakan ternak, juga seperti itu. Oleh sebab itu sebenarnya secara persaingan sawit ini tidak ada lawannya. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kan Uni Eropa itu konstituen petaninya kuat sekali, ya kan. Oleh sebab itu pemerintah bagaimana harus membela ini. Ya. Nah,
Oleh sebab itu mereka salah satu adalah bagaimana sawit ini kalau bisa jangan terlalu maju. Alasannya cari-carilah kan, ya kan. Salah satu adalah tentang deforestasi dikatakan. Walaupun waktu saya sekolah di Amerika dulu, ada orang Malaysia, ada orang-orang Amerika itu dia bilang sawit itu deforestasi, merusak hutan. Terus dia mengatakan, hey, ya waktu Columbus datang ke Amerika, ya itu kalau tupai dari Boston pantai timur mau pergi ke pantai barat itu dari pohon ke pohon, nanti lewat sungai Mississippi dia menyerang pasar turun, nyebrang nanti naik ke pohon sampai California. Mana pohon itu sekarang? Gitu kan? Jadi sebenarnya kita karena latecomer ini pendatang belakangan. Ya kan? Setelah hutan ditebang oleh mereka sendiri gitu. Namun kan itu kita tinggal sejarah. Nah sekarang ini yang sedihnya adalah orang-orang Indonesia melihat aspek itu aja, ya kan. Bahkan banyak orang-orang Indonesia anak-anak muda yang karena tidak tahu menari dengan gendang orang, saya mengatakan ya. Kalau orang di Eropa anti sawit kita bisa mengerti. Tapi orang Indonesia anti sawit dia lupa bahwa ada 18 juta saudaranya tergantung pada sawit gitu loh. Betul. Nah, tapi pemerintah juga sadar ya kan. Jangan sampai kemudian kita di-blame menjadi perusak hutan tropis. Pemerintah sejak tahun 2018 telah melakukan moratorium. Tadi ya. Walaupun nanti kita lihat misalnya apa benar sawit membuat rusak hutan. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa justru karena ada sawit maka kita bisa hijaukan Kalimantan. Karena hutan sudah rusak akibat HPH waktu itu. Walaupun itu tanaman industri istilahnya Pak ya. Kenapa? Bukan tidak tanaman yang heterogen kan kalau. Iya, itu kelemahan sawit cuma itu aja. Kelemahan sawit adalah karena dia homogenis. Iya. Ya. Tanaman yang sejenis ya. Tapi sebenarnya kalau lihat peta Kalimantan ya, peta tahun 90 sampai tahun 2000 dengan peta sekarang, itu kalau lihat hijaunya luar biasa. Sebagian besar yang tadinya gersang itu adalah karena ditanam sawit. Dan sawit yang bisa ditanam dan bisa tumbuh baik karena dia itu harganya mahal. Ya kan? Kalau misalnya pisang nggak mungkin karena harganya murah gitu kan. Ya, jadi harus komoditi yang mahal yang bisa ditanam dan kalau memerlukan pupuk bisa dipupuk, gitu loh. Nah, jadi sawit ini banyak manfaatnya, ya. Oleh sebab itu bagaimana kita jaga, jangan yang penting kita ambil manfaatnya, kita cegah aspek-aspek yang negatif, ya. Seperti tentang dampak daripada monokultur, ya kan. Tapi banyak sekali penelitian telah melihat masalah tersebut juga. Pak, yang sekarang yang terbaru itu kan memang sawit itu ternyata bisa dijadikan bioaftur Pak ya. Yang sedang sekarang dicoba di berbagai maskapai. Bahkan ada maskapai yang selalu mencantumkan bahwa pesawat ini menggunakan sekian persen SAF. Nah itu ya. Itu sebetulnya bisa menaikkan bargaining kita Pak ya terkaitannya dengan sawit Pak ya. Iya, secara umum sawit ini bisa digunakan untuk SAF, Sustainable Aviation Fuel, ya kan. Cuman sekarang ini ICAO, International Civil Aviation Organization, yang organisasi yang mengatur penerbangan udara ini. Sawit itu mereka menganggap belum memenuhi syarat. Karena dianggap nanti ada life cycle analysis, dianggap bahwa sawit ini dampak antara karbon yang dihemat dengan karbon yang terjadi masih tidak terlalu favorable, walaupun ini masih kita perlu diskusikan ya. Tapi yang sudah diterima adalah minyak goreng bekas. Oh ya, jelantah ya. Minyak jelantah. Minyak jelantah sudah diterima. Kemudian ada lagi kalau orang bikin produksi minyak CPO di pabrik itu kemudian ada ampas, waste. Ini namanya pome. Ya. Itu yang jatuh ke kolam, ya. Ke kolam ini ditangkap. Itu juga bisa dijadikan untuk SAF. Dan itu sudah diterima atau bisa menjadi bahan bakar ya. Nah,
Sekarang kita pemerintah telah membuat mandatory, walaupun masih keputusan Menteri Energi tentang mencampur bioaftur dengan aftur. Ya. Singapura sudah mewajibkan. Ya. Nah, kita sebenarnya sudah ada roadmap, mulai dari J, istilah kalau di diesel namanya biodiesel, biofuel. Kalau di aftur itu J. Jadi J itu singkatan dari jet kalau nggak salah ya. 1%, 2%, 3%. Uni Eropa mentargetkan kalau tidak salah sampai 2030 6% campurannya, ya kan. Nah, yang pasti sekarang ini adalah minyak jelantah, ya, itu bisa digunakan. Sawit juga seandainya ada perubahan di ICAO itu juga bisa digunakan, karena komponen kimianya sama aja, ya kan. Terus kemudian pome tadi, yang yang dibuang itu ditampung, diproses kembali bisa menjadi biofuel. Nah, Pak, kalau kemudian kita membicarakan soal renewable energy yang berasal dari sawit, yang pasti sudah sangat masif sekarang digunakan kan biodiesel ya Pak di Indonesia gitu. Sebenarnya kedepannya itu prospek biodiesel yang berasal dari sawit itu bagaimana? Itu tadi kan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo mengatakan Uni Eropa anti sawit, nggak apa-apa, kita gunakan semua biodiesel. Itu semangatnya luar biasa. Ya. Tapi memang secara teori bisa, ya kan. Tapi kita harus menaikkan produksi lagi, ya kan. Dengan produksi 50 juta sekarang, kita kan harus memilihkan berapa untuk pangan, berapa untuk derivatif oleokimia, oleochemical, berapa untuk ekspor dan berapa untuk biofuel, ya kan. Kalau terlalu semua kita pakai biofuel nggak ada ekspor, ya kan. Oleh sebab itu kita harus mencari keseimbangan. Tapi kalau kita bisa produksi sampai 100 juta ton itu nggak ada masalah. Nah, secara teori dan secara teknis bisa. Ya kan. Jadi dengan kata lain, kalau suatu saat kita mau bakar biofuel semuanya bisa, ya. Cuma mampu nggak kita memproduksi? Karena ekspor ya harus kita jaga, karena ini permintaan dunia juga terhadap minyak sawit. Walaupun Uni Eropa itu memusin sawit, tapi fakta sawit itu adalah salah satu minyak yang paling murah, paling mudah dan paling murah karena tadi produktivitas tinggi sekali. Ya, Pak, untuk mencapai target 100 juta ton ya per tahun nanti ya 2040 ya. 2040 Pak. Itu kan caranya dengan intensifikasi ya, termasuk bagaimana petani tadi kita ajarin menanam yang benar. Kalau bibit harusnya sekarang banyak Pak ya. Bibit itu harusnya kita harusnya produksi kemudian dikasih ke mereka kan gitu. Nah, kalau ini ada nggak Pak riset dari IPOS yang kemudian bisa dilakukan mungkin oleh pemerintah maupun stakeholders yang lain ya, supaya misalnya dalam pengelolaan petani ini supaya lebih baik, misalnya Pak penyediaan pupuk. Nah, itu kira-kira seperti apa itu Pak? Saya pikir ya kita tidak melakukan riset teknis begini. Ya. Kita lebih kepada riset policy. Karena policy yang mempengaruhi semua, ya kan? Policy kan sistem insentif dan disinsentif. Jadi kalau policy yang baik itu akan kemudian memberikan dampak positif bagaimana industri bergerak, bagaimana petani merespon. Jadi kita riset policy yang kondusif supaya sawit berkembang, policy yang kondusif supaya petani menguntungkan, policy yang kondusif ya supaya produktivitas yang rendah tadi menjadi lebih tinggi, ya kan. Jadi betul Anda katakan, supaya kita meningkatkan produktivitas, yang pertama adalah intensifikasi. Bagaimana yang sudah 6 ton menjadi 7 ton. Ya, bagaimana 4 ton menjadi 6 ton. Bagaimana yang 3 ton menjadi 6 ton. Ya kan? Itu, kalau ini bisa kita capai rata 5 ton aja, kali 17. Ya, 17 berapa? 5, 7, 35, 85 juta. Kalau 5 ton. Kalau 6 ton sudah di atas 100 juta. Ya kan? Tapi itu kan angka besar. Bagaimana mencapainya? Maka harus kita lihat one by one secara detail. Kebijakan petani, bagaimana memberikan bibit yang tepat, pupuk yang tepat, pengelolaan manajemen yang tepat, infrastruktur yang tepat, dan lain-lain itu. Petani harus pemerintah ikut campur.
ya kan? Kalau perusahaan besar tidak perlu pemerintah ikut campur, ya kan? Nah, petani ini cukup banyak, 40% dari 17 juta, ya kan? Ini yang harus diintervensi oleh pemerintah secara tepat, ya kan? Kalau kebijakan pemerintah tepat tentang masalah ini, maka intensifikasi bisa. Kemudian yang kedua, saya sebutkan tadi, karet itu. Sekarang ini tidak terlalu menguntungkan lagi. Itu mungkin nanti ada sebagian karet yang juga bisa dikonversi. Kelapa, itu ada potensi juga untuk dikonversi menjadi sawit. Karena kalau Anda tanam kelapa, ya 1 hektar itu 1 tahun sekitar $1.200. Sedangkan sawit bisa $4.600. Jadi peningkatan welfare ekonomi masyarakat lebih baik kalau mereka tanam sawit. Cuman sawit tidak sebandel kelapa. Kalau kelapa udah tanam biarin aja. Walaupun produktivitas rendah dia naik melambai-lambai gitu kan. Sawit ini tiap 25 tahun harus diremajakan. Dan meremajakan itu tidak seperti mudah memotong kelapa. Karena meremajakan itu sawit tidak boleh dibiarkan di tanah, nanti akan ada kumbang, ada tempat penyakit yang nanti akan menyerang tanamannya. Oleh sebab sawit ini perlu pengelolaan yang bagus. Sawit itu sebenarnya tanaman korporasi atau koperasi. Nggak bisa petani sendiri-sendiri. Ya, kalau tanam pertama bisa, tapi untuk remajakan nggak bisa sendiri-sendiri. Harus melalui sebuah organisasi yang baik. Organisasi yang paling baik itu korporasi. Tapi organisasi yang baik juga kooperasi. Tapi bagaimana kita bangun dan bantu kooperasi menjadi organisasi yang baik. Nah, kita kan kooperasi sini kadang-kadang kita underestimate, ya kan? Karena memang ya kooperasi kita belum banyak yang bagus. Tapi kalau di Eropa, Anda pergi ke Eropa Utara, ke negara Skandinavia, lewat jalan tol itu nanti mall, pompa bensin milik kooperasi. Dan kooperasi bisa menjadi organisasi yang cukup profitable dan dikelola sangat profesional. Di negeri Belanda yang nanam tulip dan lain-lain itu kooperasi, ya kan. Nah, kooperasi ini intinya kooperasi pengelolaan kelompok orang terorganisir dengan manajemen yang baik, itu intinya. Dan ini harus kita bangun, harus kita bina. Pak, tapi kan dari sekian yang kita bahas keuntungan dari sawit gitu, ada satu hal yang selalu ada dalam benak masyarakat terkait industri sawit, yaitu deforestasi, perusak lingkungan dan yang lain. Nah, sebenarnya kondisinya seperti apa sih Pak, dan bagaimana kemudian industri seharusnya menghadapi isu-isu deforestasi ini? Gitu? Ya, yang pertama seperti saya sebutkan tadi, singgung tadi, ya kalau kita lihat peta Kalimantan tahun 2000 dengan sekarang itu beda sekali, ya kan? Salah satu adalah daerah yang gersang, yang terjadi deforestasi. Kalau deforestasi kita mengatakan dulu waktu ada HPH, ya itu udah diganti dengan sawit sehingga hijau, ya kan. Nah, dengan kata lain bahwa tidak semua sawit ditanam di atas kawasan hutan yang ditebang hutan perawan kemudian ditanam sawit. Ada, tapi nggak banyak. Yang lebih banyak ada sawit ditanam di atas tanah yang sudah dikredit. Ya, itu fakta. Tapi kalau di Eropa kan yang diangkat terus masalah deforestasi. Gitu ya. Nah, jadi itu ya. Kemudian pemerintah sudah sadar supaya jangan terus kita dikuyo-kuyo ini, maka dikenakan moratorium. Ya kan? Moratorium artinya nggak ada perluasan izin baru sejak 2018. Tapi banyak hutan yang diberikan dulu izinnya sudah ada, ya kan? Nah itu tidak termasuk moratorium karena mereka sudah dapat izin sebelumnya. Land bank-nya belum dibuka, itu yang dibuka. Ya kan? Ada deforestasi mungkin ada, tapi tidak signifikan. Yang sebagian besar, kalaupun ada deforestasi dulu, ya. Nah seandainya nggak ada sawit, Kalimantan itu gersang barangkali di bagian-bagian telah terjadi deforestasi sebelumnya. Oleh sebab itu kalau Pak Darmin mengatakan sawit itu justru yang membantu kita melakukan reforestasi. Sayangnya memang reforestasi yang monokultur gitu kan. Nah, jadi itu persoalannya. Tapi orang anak-anak muda Indonesia kadang-kadang yang dengar deforestasi dan kita kemudian menari dengan gendang orang gitu.
Nah, apa Pak yang bisa membuat anak-anak muda ini kemudian bisa memahami bagaimana sebenarnya peran besar sawit di negara kita? Ya, memang salah satu tugasnya kita adalah lebih banyak bicara, menunjukkan fakta-fakta, terutama anak-anak perkotaan ini kan yang sangat termakan dengan ini dengan informasi yang kadang-kadang half baked, ya, informasi yang tidak matang. Kemudian membaca selintas, kemudian ada LSM, ya LSM juga kita perlu pertanyakan dari mana financingnya, walaupun banyak LSM punya etikat yang baik, ya kan. Tetapi intinya adalah semakin banyak orang bicara jangan terjadi deforestasi, kita sepakat, ya kan. Karena deforestasi itu kepentingan kita sendiri, ya kan. Semakin banyak hutan semakin bagus dalam rangka ini. Tetapi kan sekarang yang terjadi orang mengharapkan Indonesia menjadi paru-paru dunia, tapi kita rakyat kita petani kita masih miskin, ya kan. Nah, bagaimana kita menjaga keseimbangan ini? Di satu pihak menjadi paru-paru dunia, tapi di pihak lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, kalau misalnya pokoknya yang penting nggak boleh tebang pohon, ya kan, tentu nggak ada peningkatan kesejahteraan, ya kan. Di Eropa nggak perlu lagi tebang pohon karena udah ditebang zaman-zaman dulu. Pak, kalau dilihat dari kebijakan pemerintah Pak saat ini Pak ya dalam upaya juga yang pertama adalah untuk meningkatkan target yang 100 juta ton tadi itu, terus kemudian dalam upaya supaya masyarakat itu mendapatkan informasi yang cukup baik terkait sawit. Ini menurut Bapak seperti apa? Apakah memang sudah cukup atau seperti apa? Ya, saya pikir sekarang ini kan yang sulit sekali berkomunikasi dalam fragmented society, media yang begitu ini, ya kan. Berkomunikasi ini kan orang mau tahu apa yang ingin dia tahu, ya kan. Kalau orang tidak tertarik dengan kelapa sawit ya agak mau ini, ya nggak apa itu saya pikir tantangan seperti kita sebutkan. Tapi kita harus terus berkomunikasi. Pemerintah harus berkomunikasi, menunjukkan bahwa sawit ini adalah banyak sekali nilai tambahnya yang memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Kalau kita lihat Pak ya, misalnya sekarang anak-anak muda itu kan menggunakan banyak saluran dalam mencari informasi, yang termasuk mungkin menggunakan platform digital dari luar. Itu misalnya kalau saya coba cek tuh, itu selalu disebutkan apa itu sawit ya. Sawit merupakan tumbuhan perkebunan yang bagus lah untuk masyarakat Indonesia. Secara positif disebutkan, tapi selalu di bagian akhir itu disebutkan. Tapi harus dicatat bahwa sawit ini memiliki praktek-praktek ya yang tidak berkelanjutan. Selalu disebutkan, selalu begitu Pak. Nah ini apa yang kira-kira perlu? Ini kan sebetulnya membodohi juga Pak ya buat masyarakat. Apa yang perlu dilakukan menurut Pak Sofyan? Ya, saya pikir yang pertama bahwa ya kalau kita 17 juta itu sawit yang ada itu intensifikasi penting supaya tidak lagi tuduhan tentang deforestasi, ya kan. Nah, kalaupun kita tambahkan nanti misalnya konversi ya dari bukan hutan tapi tanaman industri untuk tanaman industri misalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, industri juga sadar sekali sekarang. Misal dulu salah satu yang menyebabkan dianggap bahwa sawit tidak friendly kepada lingkungan itu pome tadi, kemudian menimbulkan metan. Sekarang ditangkap menjadi pome atau ditangkap menjadi gas, menangkap gas ya di kolam, ditangkap dengan metan capture. Itu bisa menjadi listrik, bisa menggerakkan turbin dan lain-lain gitu ya. Sehingga dengan demikian dampak negatif dari metan tadi bisa ditangkap ya. Baik untuk pome yang bisa kita gunakan untuk bioaftur maupun untuk metan capture untuk listrik. Kalau Anda pergi kebun-kebun sawit yang telah menangkap metan itu, mereka bisa salurkan untuk gas rumah, untuk listrik gitu loh. Pak Sofyan. Ya. Ini kan istilah Pak Sofyan adalah miracle crop. Ya. Artinya memang ini sebuah keajaiban gitu ya buat negara kita ya. Mau tidak mau harus betul-betul dimanfaatkan betul oleh kita. Menurut Pak Sofyan, perlu nggak sih ada menteri khusus sawit
Gitu. Saya pikir yang penting ada kebijakannya yang Kebijakannya cocok, yang cocok, ya. yang cocok ya. Mungkin apakah menteri atau apa namanya, kalau menteri terlalu banyak Badan. terlalu banyak menteri ya kan, nanti saya nggak tahu Pak Prabowo berapa orang menteri yang mau dibikin gitu kan. Nanti ada menteri sawit, menteri kelapa. Tapi anyway, sawit itu kontribusinya besar sekali kepada ekonomi, ya kan. Oleh sebab itu perlu dipikirkan bagaimana governance pengelolaan sawit supaya sawit ini mendapatkan policy dan perhatian tepat. Ya. Untuk program replanting, ya kita bayangkan, ya mungkin nggak harus menteri. Ya, kalau presiden nanti, zaman Pak Harto dulu ada namanya program PRPTE, ada program Peer Trans, ya kan, program-program yang dengan perhatian khusus presiden, ya cukup dilaksanakan oleh dirjen, gitu ya. Tapi dengan ini adalah target kita. Nah, sekarang kan sulitnya karena dengan otonomi daerah, pemerintah jadi fragmentasi betul nih, ya kan, dalam kota kita bekerja dalam kota-kota ini, ya kan. Ya, Pak Sofyan setuju nggak nih kalau kemudian untuk memberikan edukasi yang lebih luas ya terkait dengan sawit ini, kemudian lebih banyak para pihak yang kemudian membicarakan sawit supaya kita semakin mencintai sawit kita, Pak? Iya. Itu penting ya menurut saya. Menurut Pak Sofyan. Ya, komunikasi yang tepat lah ya, Ya, komunikasi. Maka kita di sini juga punya divisi komunikasi untuk bagaimana menjelaskan sawit secara utuh, ya kan. Kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak sayang, ya. Maka perlu kita perkenalkan sawit ini secara utuh, ya kan, sehingga orang bisa mengapresiasi tanaman yang begitu miracle crop tadi, ya, memberikan manfaat yang banyak kepada Indonesia, bahwa ada side effect ini harus kita atasi, ya kan. Tapi jangan kemudian digebuya-uya seolah sawit ini yang ada merusak, enggak. Justru memberikan manfaat jauh lebih besar. Baik, Pak Sofyan. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Semoga dengan ini tadi teman-teman yang muda lebih paham terkait sawit dan manfaatnya bagi Indonesia. Tercerahkan, Bi. Tercerahkan, tidak terbawa oleh narasi-narasi yang Ternyata Pak Sofyan ini kan merugikan. memang sudah lama berkecimpung dengan sawit. Betul. Ya. Ya. Terima kasih Pak Baik, Sofyan. terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih.